Mon, gimana? Hah? Kenapa, Tis? Loh, kok kenapa sih? Lali tak? Hah? Loh, ngapain? Udah ditungguin anak-anak, mau belajar Pancasila. Oh my god, iya, Cak, aku lupa. Sorry, bentar, aku lagi. Cepetan. Iya, bentar. Ini mau buka laptop, bentar ya. Oke, thank you. Dadah, bye. Bye. Hai guys. Hai Moni. Telat guys. Nah, jadi sekarang kita belajarnya gimana ya? Kita kayaknya jelasin satu-satu aja deh per materinya kita gitu. Oke. Siap. Jadi pertama kan aku di sini bahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Perkembangan IPTEK juga bersentuhan dengan nilai budaya dan agama. Menurut Kunto Wijoyo, dalam konteks pengembangan ilmu, kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kebenaran ada dua, kumulatif yaitu bertambah, seperti fisika, teknologi, dan kedokteran. Ada juga yang non-kumulatif seperti agama, filsafat, dan kesenian. Oleh karena itu, relasi IPTEK dan budaya sering diperdebatkan. Pancasila sebagai paradigma ilmu bersifat pasti, sebab pengembangan ilmu tidak lepas dari nilai ideologi bangsa. Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya membiarkan ilmu berkembang tanpa arah. Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka dasolen ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Oke. Nah, aku tuh bahas tentang konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam setiap aktivitas berpikir manusia. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun secara sistematis dengan metode tertentu, sedangkan pengetahuan merupakan sesuatu yang telah kita ketahui. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi negara, sudah seharusnya dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman sebagai berikut. 1. Setiap ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. 3. Nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. 4. Setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya ideologi bangsa Indonesia sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, IPTEK memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tuntutan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era ini. Nah, selanjutnya aku jelasin tentang alasan
diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, Apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan tempat-tempat lain dengan menggunakan teknologi canggih akan mempercepat kerusakan lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualitis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Contohnya, budaya gotong royong mulai digantikan dengan sifat individualitis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, yaitu konsumerisme. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting. Nah, sekarang giliranku, aku bakal jelasin tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, di mana kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Dan sumber historis lainnya dapat ditemukan dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual Indonesia. Salah satunya adalah perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, di mana mereka mengadakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, yang dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Dan yang kedua, ada penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria yang didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan saat terjadi perkembangan iptek. Yang ketiga, ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia yang dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, yang dapat ditemukan pada dokumen pada masa Orde Lama, antara lain pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Yang kedua, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962. Yang ketiga, Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan kepada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Dan yang terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah. Berikutnya, kalau aku akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional 2006. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke. Terakhir, aku bakal menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Sila yang pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Maka kita dituntut untuk berbuat baik dan mengurangi perbuatan yang jahat atau perbuatan yang buruk. Selanjutnya, sila kedua ini memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai dengan kemampuannya yang tertinggi. Sila ketiga mengajak agar ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan dalam tugas-tugas mereka, terutama kerjasama. Walau terjadi kerusuhan dalam kerjasama tersebut, namun memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada produktivitas individual yang dilakukan sendiri-sendiri. Sila keempat mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia, seperti adanya pemilu presiden di Indonesia. Dari pemilu saja terlihat bahwa kita juga masuk dalam asas musyawarah mufakat, apalagi yang memilih juga masyarakat Indonesia. Sila kelima memberikan arahan diusahakan tidak terjadi jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan, maka tidak terjadi gap-gap yang dapat mendapatkan benefit lebih. Untuk urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang pertama adalah perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau orang-orang yang profesional, yang bisa dikatakan science oriented. Oke guys, berarti ini udah selesai ya kita belajarnya? Udah.
Bye-bye. Bye-bye guys. Dah. Bye. Oke, mantep. Aduh, udah mulai tapi udah nggak apa-apa. Oke, mantep. Aduh, udah mulai tapi udah nggak apa-apa. Aduh ya Allah, udah berapa guys? Aduh ya Allah, malu yang salah. Tidak berarti sini aja, saya tak tulis aja lah hijab. Nggak usah deh. Ya pokoknya kan awalnya kamu mati dulu kan lampunya, videonya. Bilang kalau gini aja, aku jelasin pertama, ntar baru kamu jelasin topikmu apa, judul topikmu apa, terus nanti udah. Anjir. Oke, bentar, lupa. Oke. Aku juga lupa topikku apa. Cari dulu. Aku anjir lupa. Oke guys. Udah tahu tak guys? Udah tah? Udah semua tah? Bilangnya 1, 2, 3 ya, Mon? Aduh. Oke. Aduh ya Allah, mendredek. Tanti unmute. Lupa ngomong 1, 2, 3. Lupa ngomong 1, 2, 3. Ulang. Lupa ngomong 1, 2, 3. Ulang. Hai guys. Halo. Hai. Sorry guys. Aku habis. Ulang-ulang aku jelek. Aduh ya. Bentar ya guys. Monik bilang hai, kita ngapain? Hai juga. Hai, Iya. Monik gitu. Hai. Habis itu Terus ntar kamu bilang, ini kita mau belajar gimana jadinya gitu. Bekas kamu aja bilang aku nggak bisa anjir. Aku nggak bisa anjir. Oke guys, siap-siap ya guys. Siap. Iya kok ini. Ya wis lah, gak apa. Oke. 1, 2, 3. Hai guys, ya ampun, sorry guys. hai Monik. Oke guys, jadi nanti aku Monik ngapain bilang jadi? Aku jadi ngapain gitu? sorry. Oke, orang ya. Last. Oke, orang ya. Last.